Saudara sekalian, apa nih persyaratannya untuk bisa jadi wanita yang solehah, wanita yang baik, bahkan di zaman ketika sudah akhir seperti ini? Yang pertama, ilmu. Kita nggak bisa ngerti caranya kalau nggak tahu ilmunya, betul nggak? Mesti banget tuh belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ibadah aja nggak pakai belajar, ngaco-ngaco. Dulu ada 2 orang bersaudara, laki-laki ya. Asalnya orang nggak bener terus tobat. Asalnya preman, mafia lah gitu, kriminal. Akhirnya keduanya bertaubat. Yang kakak bilang kalau gitu saya mau ibadah dalam gua. Yang satu lagi adanya kalau gitu saya mau ngaji di pondok pesantren, mau belajar sama seorang guru di pondok pesantren. Berangkatlah keduanya, kakak ibadah di dalam sebuah gua gitu ya. Dia bilang saya udah tahu caranya sholat, pas segala macam di sholat aja gitu, di ibadah aja di situ. Yang adeknya pergi ke guru gitu kan, berguru kepada seorang ulama. Dapat 2 mingguan, adeknya kangen sama kakaknya, jadi ditengokin lah kakaknya di dalam gua tersebut. Masuk aja udah kebauan. Wah, apaan sih ini, nggak enak amat. Dilihatin kakaknya lagi sholat sambil ngalungin bangkainya tikus. Tikus kecil. Apa tuh namanya tikus kecil? Cecurut. Nying-nying. Gak ada yang enak lah pokoknya bahasanya ya. Jadi dia heran, dia bilang ya ampun nih kakak nih sholat gak sah. Sholat sambil bawa najis, kan gak sah. Habis selesai sholat tanyain gimana kabar kamu kak? Baik alhamdulillah. Itu apaan kak digantungin? Dia bilang iya saya kemarin lagi sholat terganggu gara-gara tikus ini melintas-lintas. Akhirnya saya kesel sama tikus ini, saya bunuh. Habis saya bunuh saya nyesel, makhluknya Allah saya sakiti. Jadi buat ngingetin saya biar gak bikin salah lagi, biar gak bunuh makhluknya Allah lagi, saya ikat setiap kali saya sholat saya gantungin. Sejak kapan kakak ngerjain itu? Sejak 3 hari yang lalu. Kak 3 hari, dari sejak 3 hari sholat kakak harus dikodok semuanya. Karena sholatnya gak sah, sholat sambil bawa najis. Ibadah tuh mesti ada ilmunya dek. Ibadah itu mesti ada ilmunya bu. Kita mesti ngerti yang kita kerjain tuh apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karenanya jangan berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dalam pepatah Arab disampaikan carilah ilmu dari sejak kamu berada dalam buayan sampai kamu masuk ke dalam liang kuburan. Utlubul ilma walau bisin. Ada ungkapan juga menyampaikan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Teman-teman sekalian saya muliakan, perumpamaannya sampai ke Cina loh. Padahal zaman itu tuh Cina masih belum jadi tempat menuntut ilmu gitu maksud saya. Nah itu segitunya diperumpamakannya itu adalah dengan negeri Cina gitu. Artinya bahwa kita itu harus tuntut ilmu sampai kemanapun juga. Belajar. Terutamanya yang dimaksud di sini, yang saya maksud di sini dengan kalau kamu pengen jadi perempuan baik kamu harus belajar. Maksudnya adalah ilmu agama hingga menjadikan kamu ibadahnya benar, keimanannya benar, hatinya benar. Itu 3 itu aja. Ibadah kamu secara syariat benar, keimanan kamu secara akidah benar, dan juga
hati kamu secara rasa hatinya benar.